Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada gue Herjino Syaputra. Seperti biasa kita ketemu di podcast ini dan tentunya banyak bahasan yang kita bahas hari ini. Dan tentunya semoga teman-teman makin produktif tiap harinya, makin baik dan makin jadi pribadi yang lebih wise lagi. Nah, kalau bicara tema hari ini, sebelum kita ke tema, ini mungkin hint-hintnya nanti saya mau ngajak teman-teman ke Manado, ke Sulawesi Utara. Kira-kira ada apa di situ? Nah, kita akan ngobrol soal Sulawesi Utara dan Manado dan potensinya. Tapi sebelumnya, Juno juga mau ngingetin buat teman-teman nonton podcast kita, ada banyak sekali channels, platform yang teman-teman bisa gunakan untuk menyaksikan podcast kita, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya @partai_perindo. Gampang banget, tinggal dipilih @partai_perindo ya. Dan RCTI Plus, Okezone, Studio News, news.id dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau nonton dari 10 platform tadi, monggo disaksikan. Nah, tema hari ini seperti janjinya, aku tuh dari dulu pengen banget jalan-jalan ke banyak wilayah di provinsi di tanah air. Salah satu yang belum kesampaian, mungkin teman-teman udah pernah ke sana, tapi ya call me like weirdo, tapi memang belum pernah ke Manado, ke Sulawesi Utara. Nah, kita akan bicara gimana sebenarnya peningkatan perekonomian masyarakat pesisir melalui pengelolaan hasil laut di Sulawesi Utara. Karena kita tahu kan wilayahnya dekat perairan, potensi lautnya luar biasa, kulinernya mantul, dan orang-orang Manado biasanya juga cantik-cantik. Nah, seperti tamu kita hari ini ya, ada Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara sekaligus Bacalek DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil 5, Ibu Jacqueline Ivana Koloai SH. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Aduh, orang Manado cantik-cantik ya, Bu ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, seperti Ibu Jacqueline, ini benar ya Bu, Jacqueline Ivana Koloai? Iya. Dipanggilnya apa biasanya? Jacqueline. Jacqueline saja. Ibu sehat ya? Ya, puji Tuhan, Oke. sehat. Jauh-jauh dari Manado ke Jakarta, tentunya terima kasih udah mau nonton ngobrol kita di podcast ini. Tapi sebelumnya Bu Jacqueline, Manado sekarang cuacanya lagi panas atau dingin atau sering hujan? Nggak menentu. Nggak menentu ya? Iya, kadang panas, kadang hujan. Oke. Kalau akhir-akhir ini lagi hujan. Lagi hujan. Iya. Tapi kondisi masyarakat aman, semuanya baik-baik? Puji Tuhan aman. Karena Manado tuh kalau yang ada di pikiran saya kulinernya. Ya. Enak. Enak-enak seafoodnya, sambelnya. Iya. Mana oleh-oleh? Nggak bawa ya? Iya, nggak bawa. Nanti lah, boleh dikirim. Siap. Tapi Bu Jacqueline, terima kasih sudah hadir. Nah, tapi sebelum kita bicara mengenai Manado, Bu, Sulawesi Utara, ini kan provinsi yang luar biasa sekali. Banyak tokoh-tokoh besar di tanah air dari Manado, kekayaan lautnya tadi disebutin sangat besar. Yeah. Kalau sebelum kita ke tema, Ibu Jacqueline sendiri kegiatan sehari-hari sekarang di Manado mengerjakan apa, seperti apa? Di Manado, saya sebagai anggota dewan dari Kabupaten Minahasa Selatan. Baik. Terus hari-hari ya biasalah jadi ibu rumah tangga. Oke, jadi ibu rumah tangga dan anggota dewan tadi. Iya. Sulit nggak sih Bu sebenarnya kalau perempuan terlibat di politik tapi juga ngurus rumah tangga? Mau sulit, kalau mau dibuat sulit ya sulit, mau dibuat gampang ya gampang. Benar, tinggal kita menanggapin aja Bu ya. Iya. Tapi memang pasti waktunya pack ya. Iya, semua diatur. Semua diatur. Tapi itu yang sekarang Ibu jalankan, dan juga Ibu kalau di sini juga disebutkan Ketua DPW Bu ya, Partai Perindo. Iya. Keren loh, Ketua DPW-nya perempuan loh. Ketua perempuan satu-satunya di Indonesia. Waduh. Dan ketua termuda di Indonesia. Di Indonesia. Makanya aku tuh ngeliatnya ketua, kalau Kartini Parindo kan memang perempuan, ini tapi ketua DPW. Tapi bagus. Karena ini menunjukkan bagaimana sebenarnya perempuan bisa ya Bu ya, kalau mereka punya kemampuan untuk memimpin ya Bu ya. Iya. Dan itu yang sudah Ibu kerjakan. Nah, kalau bicara politik Bu, ini yang jadi pasti Ibu juga dikelilingi banyak orang di keluarga tuh. Kenapa sih mau terjun ke politik? Nah, ini pertanyaan yang sering kan. Oh, iya. Jawabannya apa Bu? Kalau terjun di politik, karena kan kalau banyak mau membantu orang, baiknya terjun ke politik. Karena ada kesenjangan kesejahteraan, banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dari pemerintah biasanya diabaikan. Benar. Jadi harus masuk di politik agar supaya bisa membantu masyarakat. Betul, karena dengan kita duduk di parlemen ya Bu ya, itu kan
berada di sistemnya, kita punya kuasa untuk tadi membantu tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak ya, Bu Jacqueline. Nah, kalau bicara juga mengenai pemilu 2024, ini DPW Sulut ini punya target berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Target kita sih 5 kursi. 5, karena kami memiliki caleg-caleg yang potensial, tokoh masyarakat, dan sudah dikenal baik oleh masyarakat. Oke, jadi targetnya 5 ya, Bu ya. Untuk optimis ya, Bu ya, untuk yang pasti bisa ceritakan sedikit tentang caleg ya. Caleg Perindo yang ada di Sulut cuman 1. Baik. Kami memiliki hati untuk melayani dengan tulus. Oke. Jadi itu modalnya ya, Bu ya? Modalnya kita melayani hati dengan tulus untuk masyarakat. Oke. Nah, bicara mengenai masyarakat, Bu, apa sih, Bu, kalau yang Ibu Jacqueline rasakan permasalahan yang mendasar di Sulawesi Utara yang bisa nantinya juga jadi perbaikan ke depan? Masalah tentang fasilitas. Fasilitas petani, nelayan, dan fasilitas untuk UMKM. Baik. Itu masih agak kurang sih. Apa sih, Bu, yang dibutuhkan mereka biasanya? Biasanya modal usaha. Modal usaha. Iya. Dan sebaiknya pemerintah yang sekarang sih udah agak permudahkan, baik di perbankan. Betul. Tapi kayaknya masih lihat-lihat orang. Ini gitu. nih, nggak boleh gitu ya, Bu, lihat-lihat orang. Oke. Jadi memang harusnya tadi permodalan ini kalau bisa lebih gampang lagi untuk memang masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan cuma lihat-lihat orang, pilih-pilih ya, Bu, itu juga. Biasanya sih kalau minta UMKM itu kan harus dulu dari pemerintah, terus ke perbankan kan. Biasanya ada caloknya. Caloknya ini ya, Bu ya. Kalau mau bisa diterima, harus ada orang dalamnya. Biasanya seperti itu sih. Nah, itu yang pengen kita coba perbaiki. Ya, biar tadi masyarakat yang memang membutuhkan, mereka punya potensi, biar mereka dapat modal tadi ya, Bu. Ya, selain itu, Bu, kita bicara Sulawesi Utara, ini kan kota yang pesisir ya, dekat laut gitu ya. Kalau bicara perairan ini, ada masalah apa dari sudut pandang Bu Jacqueline yang mungkin bisa jadi concern nanti untuk teman-teman caleg? Khususnya perairan, masyarakat yang di pesisir. Kebanyakan sih kalau masyarakat yang ada di pesisir, gimana ya mau bilangnya, bukan ada kesejahteraan yang terjadi, tapi mereka hanya sebagai membantu orang gitu loh. Terus ya mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang ada di pesisir pantai. Mereka pekerjaannya apa, Bu, sehari-hari? Kalau nelayan kah atau? Iya, kebanyakan nelayan. Kebanyakan nelayan. Ada mata pencarian lain kalau itu? Mungkin ada, mungkin pedagang di pasar. Tapi kebanyakan tadi nelayan. Iya, nelayan. Nah, kalau nelayan sendiri, Bu, pernah nggak Ibu menemui mereka terus ngobrol gitu? Apa sih yang mereka kadang keluhkan terkait ya? Yang mereka keluhkan mengenai fasilitas, terus mengenai harga pemasaran. Kan kalau masyarakat yang ada di pesisir pantai kan hanya bisa dipasarkan di pasar, tidak bisa seperti dikirim. Padahal mereka tuh nelayan yang dapatnya ikan kalau orang Manado bilang masih fresco. Fresco ya. Masih fresh. Iya, masih tapi fresh. bahasa Manadonya fresco. Baik. Padahal mereka dapat ikan yang bagus dan fresh, harusnya bisa lebih dijual bukan di pasar doang tadi ya, Bu ya. Kan kalau di pasar harganya lebih murah. Betul. Kalau di Manado sana, di Sulawesi Utara khususnya, di Kota Bitung banyak perusahaan ikan. Tapi kebanyakan pemiliknya dari luar, bukan orang dalam. Mereka juga memiliki kapal-kapal besar penangkap ikan.
Jadi tidak membeli dari nelayan. Nelayan. Ya. Ya harusnya tadi rodanya ya Bu ya, rantainya kita bisa ya tadi nelayan bisa kita beli dengan harga yang lebih baik ya Bu ya. Dan juga buat pengusaha-pengusaha juga bisa memberdayakan lokal ya Bu ya, bukan semata-mata orang-orang luar yang datang mengambil terus tadi harganya pakai yang kapal besar harganya murah gitu ya Bu ya. Itu yang jadi concern ya Bu ya, itu yang dikeluhkan. Selain itu Bu, kalau bicara lingkungan illegal fishing ya, terumbu karang, ini ada tanggapan soalnya? Iya, bagusnya ya kalau untuk memberantas. Pemerintah harusnya bekerja sama dengan LSM, dengan masyarakat yang ada kan, agar supaya tidak ada lagi yang sembarangan gitu loh. Apalagi kalau sekarang kan banyak masyarakat yang kurang memahami untuk buang sampah sembarangan di pinggir pantai, akhirnya merusak terumbu karang atau apa. Tapi apa ya, bagusnya ya kalau menurut saya biar pemerintah ada membuat satu pendidikan untuk masyarakat yang ada di pesisir ataupun kepada masyarakat luas agar supaya mencintai lingkungan, apalagi di laut. Ya, oke. Satu mungkin Bu, kalau bicara mengenai targetnya, kalau tadi kan teman-teman bagaimana sebenarnya Partai Perindo di 2024 5 kursi. Ada hal lain tidak yang ingin dikerjakan oleh teman-teman DPW untuk masyarakat ke depannya? Janjinya apa? Pengennya? Janji kami hanya mau bekerja untuk rakyat. Apapun itu. Oke, baik. Dan kalau Ibu sendiri Dapil 5 ya Bu ya? Iya. Dapil 5 itu wilayahnya mana saja Bu? Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Jadi kalau teman-teman yang di Minahasa Selatan dan Tenggara ya, lihat ada foto Ibu Jacqueline, monggo ya Bu ya, silakan dipilih ya. Bu Jacqueline mau ngomong apa buat saudara-saudara? Boleh bahasa Manado, masyarakat Manado? Boleh bahasa Manado? Boleh dong, kan dari Manado. Semua masyarakat Manado, Sulawesi Utara, cuman satu aja. Doakan apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang didoakan. Amin. Barusan tadi saya lihat dari Pak Haritano, ada kalau mau sukses tidak mudah, sukses itu harus kerja keras. Betul. Jadi itu ya Bu ya. Iya. Ada lagi tambahan bahasa Manadonya? Bahasa Manado? Iya, boleh dong. Kapan lagi aku dengernya? Apa ya kalau bahasa Manado ya? Mau bilang apa? Bilang apa? Jangan lupa pilih Perindo gitu. Untuk masyarakat Sulawesi Utara, berikan kami kesempatan Partai Perindo untuk menjadi wakil rakyat yang ada di Sulawesi Utara, di 15 kabupaten kota, baik di provinsi juga Sulawesi Utara. Kami tidak muluk-muluk, kami hanya janji bahwa kami akan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Amin. Bu Jacqueline, terima kasih atas waktunya. Nggak berasa udah hampir 20 menit kita ngobrol, dan teman-teman berkaitan, sebelum kita tutup ya Bu Jacqueline, berkaitan dengan Partai Perindo ini, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dan nilai-nilai yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Hal ini juga yang telah dilakukan Bu Jacqueline dan teman-teman di DPW Perindo Sulawesi Utara, bagaimana mereka bekerja tadi untuk rakyat, untuk masyarakat pesisir, nelayan, dan UMKM. Dan semoga nanti kedepannya diberikan amanah ya Bu ya, lebih panjang lagi biar bisa bermanfaat untuk masyarakat di Sulawesi Utara. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. Oke, dan juga apps-nya kita ada di Play Store dan App Store. Silakan, one click away, gampang banget. Dan akhir kata, terima kasih Bu Jacqueline. Sehat-sehat, see you di Manado ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.
Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Erindu.